Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini menjelang sore. Semoga Allah SWT berkahi. Lanjutan dalam bab kita, keutamaan muadzin ya, dan azannya. Nomor hadisnya 237, tepatnya urutan ke-7 dari awal kita bahas dalam bab kita ini. Dan di sini ada 7A, ada 7B juga ya. Ya. Saya akan bacakan hadisnya dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muadzinin. Imam itu adalah penjamin. Dan ada footnote nomor 283 di bawah, bagi teman-teman yang pegang bukunya, yakni penjamin sholat para makmum. Dan muadzin dipercaya, maknanya muadzin dipercaya terhadap waktu sholat. Jadi kalau dia azan berarti sudah dianggap yang waktu sholat masuk. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muadzin. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Saya langsung bacakan dulu 7B-nya karena mirip hadisnya dengan sanad sahih juga. Dan dari atau juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, hanya saja lafaz mereka mengatakan fa arsyadallahu al-a'immah wa ghafara lil muadzinin. Semoga Allah meluruskan para imam dan mengampuni para muadzin. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan seperti riwayat Abu Daud, dan riwayat lain juga milik Ibnu Khuzaimah bunyinya al-muadzinuna umana wal a'immatu duwana. Allahumma ighfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. Para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya dan para imam adalah orang-orang yang menjamin. Ya Allah, ampunilah para muadzin dan luruskanlah para imam. Ini diulangi sebanyak 3 kali. Baik teman-teman sekalian, saya akan baca lagi hadis setelahnya karena rupanya mirip juga ya. Hadis nomor 238 urutan 8 dalam awal bab kita ini dengan sanad sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah dengan sanad hasan. Saya mirip dengan riwayat yang sebelumnya. Begitu juga dengan hadis 239 urutan 9 dalam bab kita, sahih li ghairihi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman fa arsyadallahu la'imma wa 'afa 'anil muadzinin. Imam adalah penjamin atau penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang dipercaya, dan semoga Allah meluruskan para imam dan memaafkan para muadzin. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba bedah hadis ini seperti biasa. Kita coba ambil mutiara-mutiara yang kita bisa pelajari. Potongan hadis pertama yaitu al-imamu dhamin. Para imam itu adalah penjamin. Dan dimaksudnya adalah penjamin sholat para makmumnya. Sebagian ulama memberikan penjelasan masalah ini. Yang dimaksud dengan penjamin di sini adalah dia yang diikutin, sehingga dia harusnya menjaga supaya tidak keliru. Misal dia takbir, Allahu Akbar, ya baru makmum semua boleh takbir. Kalau dia tidak takbir, belum takbir, maka tidak boleh ada makmum yang mendahulunya. Kalau dia mendahului berarti dia sholat sendiri, dia enggak berjamaah. Berarti kan di sini dia penjamin terhadap makmumnya untuk memulai sholat, untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, untuk memulai bacaan-bacaan, ya, doa, zikir, untuk salam. Dia penjamin mereka di sini karena dia yang diikutin. Jadi begitu imam takbir, mereka takbir semua. Berarti kan sudah mulai baca iftitah, baca al-fatihah, baca surah. Begitu imam Allahu Akbar ruku, baru semua makmumnya ikut ruku. Berarti dia penjaminnya di sini. Ya. Dia menjamin
kalau gerakan mereka sudah boleh dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah dia menginstruksikan sampai salam, dan tidak boleh sama sekali ada satu orang pun dari makmum yang mendahului imam. Bahkan dalam sebuah hadis diancam dengan ancaman yang sangat tegas masalah ini ya. Kalau seseorang sengaja mengangkat kepalanya dari ruku lebih cepat daripada imam, maka bisa saja Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Wa'udzubillah. Ini berarti memang ancamannya sangat tegas, gitu kan? Maka di sini imam adalah penjamin dalam masalah itu. Penjamin dalam masalah itu. Maksud juga dalam masalah ini adalah penjelasan sebagian ulama yang berpegang pada pendapat bahwasanya bacaan imam adalah bacaan makmum. Seperti misalnya jumhur ulama diantara Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah semuanya yang membahas tentang masalah bacaan Al-Fatih di sholat jahar. Sholat keraskan suara. Seperti subuh, maghrib, isya. Ketiga waktu sholat ini, kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, maka makmum sudah tidak perlu lagi membacanya. Ya. Karena mereka berpegang pada hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis sholat. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat itu. Makanya bacaan imam adalah bacaan makmum, seperti itulah. Di Al-Fatihahnya ya. Kalau bacaan lain kayak doa ruku, doa sujud, doa i'tidal itu tetap saja makmum baca masing-masing. Ini diantara makna kalau al-imamu dhamin. Imam itu sebagai penjamin di sini. Imam Abu Hanifah juga memberikan gambaran bahwasanya penjamin sini ternyata penjamin yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya imam yang membaca suara keras, makmum mendengarkan. Kata Abu Hanifah rahimahullah dirasionalkan kalau orang sedang menghadap raja. Misal 5 orang. Tidak mungkin semuanya berbicara. Pasti akan ada satu orang yang ditunjuk untuk menjadi pembicara. Dan itulah imam di sini. Dia yang berbicara. Dia yang memulai Allahu Akbar. Mulai berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah. Atau komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan tadi inti daripada sholat kita itu. Ini istilah atau pemahaman atau makna daripada al-imamu dhamin. Kemudian selanjutnya wal muadzinu mu'taman. Dan muadzin adalah dipercaya. Dipercaya sini teman-teman maksudnya adalah dipercaya apa yang dia kumandangkan atau pada saat dia kumandangkan azan berarti waktu sholat sudah masuk. Oleh karena itu diantara syarat muadzin dia harus memang orang yang jujur. Nggak boleh sembarangan. Nah kalau sembarangan orang jadi muadzin hanya karena modal suaranya bagus, tapi dia tidak mempelajari tentang waktu sholat sudah masuk atau belum, ini berbahaya. Sesaja dia azan bukan pada waktunya, atau belum masuk waktu, atau terlalu jauh lewat waktu baru dia azan. Jadi memang harus orang yang betul-betul dipercaya di sini. Dia jujur, dia azan, lalu orang akan mengikuti semua apa yang dia lakukan. Dan muadzin ini kalau kita mau ikuti sunnah Nabi SAW dianjurkan agar tidak diganti-ganti. Seperti di zaman Nabi SAW, Bilal ditunjuk, Ibnu Ummul Maktum ditunjuk, gitu kan. Kemudian Nabi SAW fokus kepada mereka, walaupun ada juga sahabat lain yang bisa azan, gitu kan. Tetapi ditunjuklah mereka menjadi muadzin tetap. Ya mungkin di masjid-masjid kita sudah dilakukan itu juga ya. Cuma kadang-kadang ada sebagian masjid mungkin yang terlalu banyak variasi muadzinnya.
Makanya lebih baik dia fokus kepada sunnah Nabi SAW adalah dua. Kalau tidak salah pernah bahkan ada satu orang tiga ya, tapi dua orang ini yang memang Nabi SAW jadikan rutin. Dan itu pun dua-duanya azan kalau waktu subuh. Kalau selain subuh, mayoritas azan dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu anhu majma'in. Jadi sahabat itu memang mengenal satu suara itu dan memang dipilih suara yang indah. Jadi makna di sini mu'taman adalah muadzin itu dia dipercaya untuk mengumandangkan azan. Sehingga masyarakat jadi tahu atau kaum muslimin tahu kalau waktu sholat sudah tiba. Seperti itulah. Lalu Nabi SAW mendoakan secara khusus dan doa ini berlaku sampai hari kiamat. Ini potongan ketiga dari hadis. Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, luruskanlah para imam. Di antara makna meluruskan para imam adalah luruskan mereka agar tidak salah. Ya. Tidak keliru. Makanya kita temukan subhanallah berkah doa Nabi SAW ini jarang sekali di antara imam itu yang salah. Kalaupun ada, misal dari 10 tahun dia menjadi imam, salahnya dihitung jari. Nabi SAW mendoakan agar Allah SWT memberikan taufiknya kepada para imam. Arsyid artinya pandu mereka ya Allah. Ya. Sini terjemahannya dalam buku kita, luruskan para imam. Sehingga imam itu insya Allah ya, selama memang dia juga coba berusaha menjaga khusyuan sholatnya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun nanti akan terpandu. Dia sedikit saja juhud atau upaya dia mau khusyuk, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkahi. Potongan yang keempat, waqfir lil muadzinin. Dan ampunilah para muadzin. Kenapa Nabi SAW mendoakan para muadzin agar diampuni? Karena dengan suaranya orang-orang pada sholat. Maka wajar dia mendapatkan doa ini. Sehingga muadzin di sini teman-teman sekalian, hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya ya. Kalau muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Dan di sini Nabi SAW memastikan mendoakan lagi agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni para muadzin. Mengampuni para muadzin. Juga bisa diambil pelajaran dari sini teman-teman sekalian, kalau imam dan muadzin ini adalah orang-orang yang sangat baik untuk dijadikan sebagai anak mantu orang kalau mau menikah, menikahkan anak perempuannya, menitipkan amanah-amanah. Ya. Karena memang mereka didoakan oleh Nabi SAW. Siapapun yang jadi muadzin dapat pengampunan dosa. Bahkan dia dianggap penjamin atau dapat dipercaya ya, oleh seluruh umat tentang masuknya waktu sholat. Waktu komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan insya Allah kalau muadzin itu orang-orang yang baik, memang niatnya azan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan temukan mereka memang orang-orang yang pribadi-pribadinya unggul sekali. Sangat santun, baik, ramah, ya, tawadhu, dan seterusnya. Dalam riwayat Abu Daud, masih di nomor 7 tapi 7b ya, disebutkan, kata Nabi SAW, al-mu'adzinuna umana. Para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya. Wala immatu dumana. Dan para imam adalah penjamin. Allahumma gfir lil muadzinin. Ya Allah ampuni para muadzin. Lalu makna atau tentang imam, wasaddidil a'immah. Dan luruskanlah para imam. Tadi dari kesalahan-kesalahannya. Di sini juga termasuk ya, berkah doa ini adalah
Kalau ada imam yang salah, biasanya Allah Maha Kuasa ada makmum yang ingat. Mengingatkan dia. Sehingga dia terluruskan selalu. Bukan cuma imam-imam biasa. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah lupa. Lalu bentuk pelurusan Allah SWT kepada beliau adalah adanya sahabat yang mengingatkan. Di dalam sebuah riwayat pernah setahu saya Nabi SAW selepas sholat asar atau lagi waktu sholat asar, baru tahiyat pertama beliau sudah salam. Semua sahabat ikut salam. Lalu berzikir, habis berzikir kebiasaan Nabi SAW berdiri menuju ke pintu masuknya masjid. Menuju ke pintu masuknya masjid. Begitu ya, menuju ke pintu masuknya masjid, beliau biasa berdiri di situ dan menunggu siapa di antara sahabat yang punya pertanyaan, punya permasalahan, gitu kan. Mau minta tolong sama beliau, mau bertanya misalnya hukum agama. Rupanya sahabat-sahabat mayoritasnya masih ada dalam masjid, belum bubar. Ada satu yang keluar lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholat sudah dikasar? Kembali kepada hukum awal sholat kan waktu masih di Mekah, awal perintah sholat itu semuanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Atau memang Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada perubahan dalam jumlah rakaat. Dan saya pun tidak lupa. Nabi SAW sangat yakin kalau jumlah sholatnya itu sudah 4 rakaat. Tapi Nabi SAW dengan tawaduk beliau masuk ke dalam masjid. Lalu bertanya kepada para sahabat waktu itu, apakah betul yang dikatakan orang ini? Benar gak saya ini tadi lupa? Cuma 2 rakaat saja asarnya. Maka umumnya sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Langsung Nabi SAW hadap kiblat, takbir, melanjutkan 2 rakaat yang tersisa. Seperti itulah. Nah ini termasuk bentuk jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ternyata Allah kirim makhluk-makhluknya, hambanya yang merupakan makmum daripada imam itu yang mengingatkan tentang kesalahan tersebut. Bahkan sedikit kesalahan ayat Al-Quran saja sudah langsung diingatkan. Sementara muadzin, mereka diampuni dosa-dosanya sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, karena memang dengan suara dia kumandangkan, maka orang pada sholat. Maka wajar dia mendapatkan doa pengampunan tadi. Selanjutnya hadis nomor 240. Tepatnya hadis urutan 10 dari awal bab kita ini dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Fa idza qudiya al-adhan aqbal, fa idza thuwiba biha adbar, fa idza qudiya at-tathwib aqbal hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi. يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى." Artinya kata Nabi SAW, apabila azan untuk sholat dikumandangkan, syaitan melarikan diri, terkentut-kentut, mengeluarkan angin sampai dia tidak mendengar azan. Apabila azan diselesaikan, dia datang. Apabila iqamah dikumandangkan, dia melarikan diri lagi. Apabila iqamah diselesaikan, dia datang lagi sehingga dia mengganggu kehusyuan seseorang. Maksudnya dalam kurung yang sedang sholat ya. Dia menggodanya, ingatlah ini, ingatlah itu. Untuk perkara yang dia si musolli tidak ingat sebelumnya. Hingga akhirnya seseorang tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia sholat. Hadis diriwayatkan Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Dan Al-Khattabi berkata, at-tathwib dalam hadis adalah iqamah. Orang-orang awam hanya mengenal tathwib adalah ucapan muadzin di sholat fajr, as-salatu khairum minan naum. Atau sholat lebih baik daripada tidur. Padahal sebenarnya menurut beliau at-tathwib adalah
iqamah sholat. Setiap iqamah sholat diistilahkan dengan at-tathwib. Nah dalam hadis disebutkan itu. Dan kalau terdengar at-tathwib atau diiqamahkan atau dilakukan iqamah sholat, maka syaitan pun melarikan diri. Dan kalau tathwib sudah selesai, maka dia pun kembali menggoda orang yang sedang sholat. Baik teman-teman sekalian, kita coba jelaskan lebih jauh tentang hadis ini. Potongan pertama, idza nudiya bis salati adbara syaitan. Kalau azan dikumandangkan, maka syaitan melarikan diri. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ini khusus azan sholat saja. Jadi setiap azan sholat maka akan diusir atau syaitan itu lari. Kenapa mereka lari? Allahu a'lam. Tapi pastinya ada sesuatu yang membahayakan bagi mereka. Apakah mereka dipanah dengan panah-panah api? Apakah mereka akan meleleh? Allahu a'lam. Tapi yang jelas mereka ketakutan dengan mendengarkan azan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya semua jenis azan. Pokoknya setiap azan dikumandangkan maka syaitan lari. Seperti itulah. Jadi penjelasan-penjelasan seperti ini umum. Khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Tapi ini merupakan keutamaan azan. Karena ternyata dengan dikumandangkan azan untuk sholat, ya, maka syaitan lari. Lalu potongan kedua dikatakan walahu dhuratun hatta la yasma'u ta'dhin, dan dia terkentut-kentut mengeluarkan angin sampai dia tidak mendengar azan. Ini tentu gambaran, kiasan tentang bagaimana dia ketakutannya dan bagaimana dia cepatnya lari. Sampai dia mengeluarkan angin. Dan tentu juga ada petunjuk kalau syaitan pun seperti manusia mengeluarkan angin itu. Tapi di sini yang perlu kita tangkap adalah kiasan bagaimana gambaran tentang pada saat itu syaitan ketakutan sekali. Dan dia akan terus berusaha lari menjauhi tempat sampai tidak terdengar azan. Agar tidak menyakiti dia atau tidak mengganggunya. Dan di sini ada perkataan hatta la yasma'u ta'dzin, sampai dia tidak mendengarkan azan. Uniknya ini teman-teman sekalian, di zaman kita sekarang subhanallah dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia ini, adanya pengeras suara itu makin mengusir syaitan dengan jarak yang lebih jauh. Karena kan dengan mikrofon bisa terdengar di mana-mana. Misal contoh, pada saat adzan, selain adzan di masjid, ada juga adzan di aplikasi handphone. Hampir semuanya bunyi. Maka itu berarti makin menggema suara azan itu. Orang juga ada yang putar radio, ada yang nonton azan di TV. Berarti kan makin kemana-mana suara itu. Maka makin jauh syaitan. Karena hadisnya menunjukkan gambaran dia akan pergi ke tempat sampai tidak terdengar azan itu. Anda bisa bayangkan kalau azan itu menggema secara bersamaan seluruh masjid di kota yang Anda ada, maka mungkin tidak ada pelosok kota itu kecuali semua terdengar azan. Karena di sini ada masjid, ada musola, rame-rame. Berarti satu kota itu bisa hilang syaitannya pada saat azan. Pergi ke tempat lain yang jauh, yang tidak terdengar azan. Dan itu menandakan tentu keselamatan bagi manusia karena tidak ada lagi yang menggoda mereka. Tetapi teman-teman sekalian, kita masuk ke potongan selanjutnya.
potongan yang ketiga ya. Kalau potongan pertama tadi, kalau azan dikumandangkan untuk sholat, maka syaitan lari. Potongan kedua, dan dia terkentut-kentut dan dia pergi ke tempat sampai tidak terdengar azan. Potongan ketiga, faida kudiyal adzanu aqbal. Tetapi kata Nabi SAW, kalau azan sudah selesai, maka dia segera kembali. Dia kembali lagi. Apa yang dikerjakan syaitan ini? Menggoda orang yang mau sholat. Yang digoda hanya yang mau sholat saja. Yang tidak mau sholat memang dasarnya sudah sahibnya syaitan. Udah temannya syaitan. Syaitan nggak perlu goda. Toh juga sudah nggak mau sholat. Tapi syaitan akan fokus kepada semua orang yang niat mau sholat. Langkah awalnya adalah bagaimana agar orang itu tidak sholat. Itu langkah awal. Bagaimana supaya tidak sholat. Itu yang dia lakukan. Ya. Kalau dia pun misal tetap paksakan diri sholat, dia tidak tergoda dengan syaitan, maka akan ada penjelasan nanti di akhir hadis ini ya. Apa yang syaitan lakukan. Gitu. Tapi ini dulu saksi bahasan kita. Jadi kalau adzan selesai mereka kembali. Dan mereka fokus menggoda orang yang mau sholat saja. Potongan keempatnya dari hadis adalah faida thuwiba biha adbar. Dan kalau sholat diiqamahkan dia lari lagi. Makanya iqamah biasa lebih pendek daripada azan ya. Faida qudiyat tathwib aqbal. Tapi kalau sudah selesai iqamah dia kembali lagi. Maka ini potongan yang keempat dari hadis. Ternyata bukan cuma azan, iqamah pun sama mengusir syaitan. Jadi kita aman di saat azan dikumandangkan itu. Kita aman pada saat iqamah dikumandangkan dari gangguan syaitan. Potongan kelimanya, setelah dikatakan kalau iqamah selesai dia kembali, apa yang dia lakukan? Ini potongan kelima dari hadis, hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi. Ya, sampai dia akan mengganggu kekhusyuan seseorang. Bisa juga bermakna secara letterlet di sini hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi, yaitu dia mengganggu, dia menggoda, dia mengelabui ya, seseorang antara dia sama kekhusyuan sholatnya atau dengan sholatnya. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan uzkur kada lima lam yakun yadhkuru biqabl hatta yadhallu rajulu ma yadri kam shalla. Syaitan akan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, untuk perkara yang musolli tidak ingat sebelumnya. Sehingga akhirnya seseorang tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia sholat. Jadi Anda perlu faham di sini. Kalau Anda sholat lupa berapa rakaat nih, 3 atau 4, berarti Anda sudah dikuasai oleh syaitan pada saat itu. Maksud dalam arti kata saya ada kutip ya. Dikuasai ingatan kita sehingga kita selalu terpengaruh dengan ini. Karena kan Nabi SAW mengatakan, dia mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu. Memang pikirannya dikacauin. Kayak dikuasai sehingga dia lalai. Ada orang subhanallah dikuasai dari awal takbir sampai salam. Dia nanti setelah salam baru sadar kalau dia sholat. Ini tidak akan menerima pahala. Kecuali sebagian kecil dari apa yang sempat dia khusyuk saja. Selebihnya tidak bisa. Oleh karena itu teman-teman ada sebagian orang yang unik ini. Dia membahasakan atau dia mengatakan, saya kalau lupa apa-apa saya sholat saja. Nanti saya ingat. Jadi sholatnya bukan untuk tunduk dan khusyuk kepada Allah. Tapi justru dia ingin menunggangi potensi syaitan untuk mengingatkan dia. Sehingga dalam sholat kadang-kadang kunci yang lupa diingat. Ada orang yang dagang transaksi jual beli dihitung ya. Ada orang yang bertengkar dia ribut dalam sholatnya dan seterusnya. Ini semua was-was syaitan. Dan Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang mulia pernah
menyampaikan hal ini kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering kali lupa. Udah nggak tahu nih berapa rakaat segala macam. Kadang-kadang lupa bacaan. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khinzab. Ya. Bisa bermakna dua itu. Yang akan menggoda musalli. Kalau datang kepadamu bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, isti'adzah, dan meniuplah 3 kali ke sebelah kiri. Lagi sholat Allahu Akbar. Sambil baca A'udzu minasyaitonir rajim tentunya. Baca A'udzu minasyaitonir rajim dulu baru kemudian tiup ketika 3 kali sebelah kiri. Kata Utsman bin Abi Madun radhiyallahu anhu, setelah saya amalkan tidak pernah lagi ada syaitan datang menggoda sholatku. Kalau anda sudah lakukan ini ternyata masih belum khusyuk juga, berarti ada dosa-dosa yang menjadi penghalang terhadap kekhusyuan tersebut. Selanjutnya teman-teman, hadis nomor 241, hadis 11 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana idha sami'a nidaa bis salati dhahaba hatta yakuna makana dalam kurung ar-rawha qala ar-rawiyu wa dalam kurung ar-rawha minal madinati ala 36 mila. Sesungguhnya syaitan akan pergi melarikan diri sampai di Ar-Rawha jika dia mendengar panggilan untuk sholat atau azan. Perawi hadits ini bernama Talha bin Nafi' berkata, Ar-Rawha berjarak kurang lebih 36 mil dari Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi teman-teman, hadits ini seperti biasa kita coba akan ambil pelajaran insyaallah. Ya, menjelaskan mirip dengan yang tadi, cuma di sini lebih detail menyebutkan tentang jarak dia tidak mendengar azan itu. Sekitar 36 mil. Ini jarak yang jauh sekali ya. Apalagi di zaman dulu, ini mungkin bisa 50 kiloan, jauh sekali gitu kan. Bagi manusia sudah cukup jauh, pakai kendaraan kita sekarang pun mungkin bisa setengah jam kalau kecepatan tinggi gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, syaitan akan lari sejauh ini. Di zaman itu belum ada pengeras suara, syaitan bisa lari sejauh ini. Dan kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya, berarti di tempat yang dia tidak bisa dengar. Di zaman dulu kalau tidak pakai pengeras suara jaraknya sekitar 36 mil. Kalau sekarang ada pengeras suara itu lebih jauh lagi. Nah, maka ini kesempatan emas Anda pada saat azan, justru pada saat itu Anda fokus, khusyuk, dengarkan muadzin, setelahnya langsung ada fokus berdoa, ingat sholat dan seterusnya. Hadis selanjutnya nomor 242, nomor 12 dalam sanad sahih dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang berleher panjang pada hari kiamat, diriwayatkan Imam Muslim. Dan di 243 urutan 13 dengan hasan sahih, mirip dengan hadis ini sama. Cuma diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sudah pernah kita jelaskan teman-teman sebelumnya, yaitu hadis tentang kemuliaan para muadzin. Bagaimana mereka akan ditinggikan derajatnya pada hari kiamat. Terlihat oleh orang-orang. Orang tahu, oh ini ternyata muadzin. Karena semua orang yang sholat karena azan dia, itu akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Oleh karena itu Allah SWT akan muliakan dia. Itu juga dosa-dosanya dimaafkan. Kalau sehari dia azan untuk 5 waktu sholat wajib saja, maka sehari 5 kali dia diampuni. Itu kan luar biasa. Ini sudah pernah kita jelaskan. Saya akan masuk langsung ke hadis setelahnya. Hadis nomor 244. Hadis nomor 14 urutan dari dalam bab kita ini, hadis hasan sahih
Dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna khiyara ibadallahi alladhina yura'una syams inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una syamsa wal qamara wan nujuma bidzikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik adalah orang-orang yang memperhatikan matahari, rembulan dan bintang-bintang untuk berzikir kepada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan lafaz ini. Dan ini adalah lafaznya dia, dan Al-Bazzar juga Al-Hakim dia berkata sanadnya sahih. Dan dia juga meriwayatkan secara mauquf atau sampai kepada para sahabat saja. Dia mengatakan ini tidak merusak yang pertama sebab Ibnu Uyainah adalah seorang hafidh. Begitu juga dengan Ibnu Mubarak. Sama dua-dua yang bisa diterima. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Habs bin Shahin. Dia berkata Uyainah meriwayatkan sendiri dari Mis'ar dan dia menyampaikannya kepada yang lain. Ini hadis gharib sahih. Ya. Itu ada bahasan ulama sendiri tentang masalah ini. Tapi setelah ditelusuri oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini teman-teman menjelaskan tentang keutamaan secara khusus muadzin dan secara umum siapapun yang peduli dengan waktu sholat. Karena potongan hadis ini dikatakan inna khiyara ibadillahi, sesungguhnya yang terbaik dari hamba-hamba Allah alladzina yura'una syamsa wal qamar wan nujuma lidzikrillah, yaitu mereka memperhatikan matahari, rembulan dan bintang-bintang untuk zikir kepada Allah. Maksudnya adalah kapan waktu sholat tiba, mereka langsung segera, yang adzan, yang mau sholat, yang jadi imam siap-siap dan seterusnya. Maka semua masuk dalamnya ini. Secara khusus muadzin di sini, karena mereka yang selalu perhatikan itu supaya azan bisa dikumandangkan. Tapi bisa masuk secara umum siapapun yang memang peduli dengan waktu-waktu sholat. Jadi kalau ada orang antara kita, dan insya Allah kita termasuk itu, selalu peduli, oh bentar lagi waktu sholat nih, saya harus siap-siap misalnya. Dan dia memperhatikan waktu ya. Di sini disilakan matahari sama bulan dan bintang karena memang penentuan waktu. Ya seperti itu. Maka ini keutamaan global bagi orang yang memperhatikan semua waktu sholat. Walaupun dia bukan muadzin. Tapi secara khusus fokus kepada muadzin. Hadis selanjutnya nomor 245 urutan 15 dengan sanad sahih. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa fi masirin lahu yaqul Allahu akbar faqala an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala al-fitrah faqala ashhadu an la ilaha illallah qala kharaja minan nar fastabaqa al-qawmu ila ar-rajul fa idza ra'i ghanamin hadarathu as-salah faqama yu'adzin. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan hadis ini terdapat dalam Muslim yang semakna dengannya. Terjemahannya, Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki sementara beliau sedang dalam perjalanannya, yang orang itu mengumandangkan Allahu Akbar adzan. Maka Nabi SAW bersabda, dia di atas fitrah. Maksudnya Islam. Ya. Lalu orang itu mengumandangkan lagi, Ashhadu an la ilaha illallah. Ya. Nabi SAW bersabda, dia keluar dari api neraka karena syahadatnya. Lalu orang-orang berlomba-lomba mendatangi orang tersebut untuk melihat siapa orang yang Nabi jamin nih. Kok pada saat dia bilang Allah Akbar, dia jamin dia di atas fitrah dalam keadaan Islam dan iman. Terus pada saat dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, Nabi SAW mengatakan dia selamatkan diri dari api neraka. Luar biasa. Siapa orang ini? Orang-orang pada berlomba cari dari mana arah suara itu. Maka ternyata mereka menemukan seorang penggembala domba yang mengumandangkan adzan manakala waktu sholat telah tiba. Ini ada tambahan keutamaan bagi muadzin. Bahwasanya ternyata selain daripada tadi akan jadi saksi, apapun yang mendengarkan suaranya, diampuni dosa-dosanya, ya. Dia adalah orang yang dipercaya,
dibenarkan oleh semua yang mendengarkannya, atau yusaddiquhu sebagaimana hadis yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Maka di sini ada tambahannya adalah kalau dia dijamin berada di atas Islam, fitrah, dan yang kedua adalah dijamin begitu dia ucapkan syahadat, maka dijamin selamat dari api neraka. Ini luar biasa. Makanya juga ada hadis yang lain sudah pernah kita jelaskan singgung sebelumnya. Siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, terutama pada saat muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ya, atau dia asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bilang wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Riwayat Imam Muslim ini ya. Dan aku pun bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadir Rasulah, dan Muhammad sebagai utusan Allah, wa bil Islami, dan Islam sebagai agama, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini muadzin dengan mengucapkan syahadat dijamin selamat dari neraka, sementara yang mengikuti syahadatnya muadzin maka akan mendapatkan pengampunan dosa. Ini luar biasa. Makanya teman-teman kalau lagi azan ini fokus. Anda lagi dengar azan di mobil, lagi di radio, atau kalau pas sudah tahu mau waktu sholat masuk, Anda yakin di tol misalnya, atau di jalan yang jauh dari masjid tidak terdengar azan, putar, biarkan dia nyala. Ini kadang-kadang lagi dengar radio, berita tentang macet segala macam, begitu azan malah dikecilin. Terbalik ini. Jadi kan, harusnya dikumandangkan azan itu. Dikumandangkan. Dan biarkan kita dengarkan. Jawab muadzin itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, tentu ini hadis juga ada pelajaran-pelajarannya ya. Tapi saya kurang lebih hampir sama dengan tadi, makanya saya singkatkan atau ringkaskan. Cuma kalau kita mau bedah lebih dalam teman-teman sekalian, sebenarnya ada potongan-potongan. Seperti misalnya Sami an-Nabiyyu, potongan pertama, Sami an-Nabiyyu SAW rajulan wa huwa fi masiratin atau fi masirin. Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki sedang dalam perjalanannya. Ya. Sementara beliau dalam perjalanan, ini maknanya adalah dalam safar. Beliau lagi musafir. Sehingga beliau di luar Madinah, gitu kan. Dan mendengarkan ada suara azan. Ini potongan pertama. Dan Nabi SAW fi masirin, dalam perjalanan, maksudnya dalam safar, bisa bermakna itu ya. Kemudian beliau lahu fi masirin lahu yaqul, maka muadzin itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini potongan kedua. Pada saat muadzin pertama mengangkat suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Nabi SAW mengatakan alal fitrah. Orang ini fitrah. Dan fitrah bisa bermakna Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu maulidin yuladu al fitrah. Semua bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam. Potongan ketiga adalah pada saat dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi SAW mengatakan kharaja minan nar. Pada saat dia mengatakan aku bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia telah keluar dari api neraka, kata Nabi SAW. Nah, bisa bermakna di sini di potongan ketiga adalah la ilaha illallah lah yang telah mengeluarkan dia dari api neraka. Karena memang ada hadis lain yang berbunyi akan dikeluarkan dari api neraka siapapun yang dalam hatinya seperti biji iman atau biji sawi dari la ilaha illallah atau dari keimanan. Gitu. Potongan keempat adalah fastabaqal qaumu ila rajul. Lalu orang-orang berlumba-lumba menuju ke orang tersebut. Kenapa berlumba-lumba? Karena cintanya sahabat terhadap kebaikan. Setiap kali Nabi SAW menjaminkan sesuatu, mereka segera kejar. Apa itu? Apa yang dikerjain? Mau dikerjain juga. Ini perbedaan kita sama orang-orang sebelum kita ya. Orang-orang sebelum kita luar biasa para sahabat. Mereka luar biasa bagaimana mengejar pahala-pahala. Mereka setiap ada informasi begitu pasti segera langsung mendatangi dan coba praktekkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu terkenal sekali sahabat ta'assi, diistilahkan begitu ya. Orang yang sangat fanatik
dalam mengikuti Nabi SAW. Nabi tidak kerjakan apa-apa kecuali langsung dikerjakan sama dia. Saking cintanya mereka dengan kebaikan itu. Satu waktu pernah beliau memimpin kafilah haji di tengah jalan menuju ke Mekah, di padang pasir beliau suruh berhenti semua, lalu beliau jalan jauh sampai tinggal bayangannya saja. Lalu ternyata beliau buang air kecil situ, lalu beliau kembali lagi. Sebagian orang mengatakan, wahai Ibnu Umar, semoga Allah rahmati Anda. Apakah Anda berhentikan kami 70 kafilah hanya untuk menyaksikan Anda kencing di situ? Kata beliau, iya. Jadi tentu tidak kelihatan karena tinggal bayangan, tapi mereka tahu kalau ke padang pasir begitu lagi buang air kecil gitu. Maka kata beliau Ibnu Umar, iya. Karena saya ingin memberitahukan kepada kalian, dulu waktu saya sedang haji bersama Nabi SAW, kami pernah berhenti di sini, Nabi pernah kencing di situ. Pernah juga waktu Nabi SAW bersama kota Mekah masuk ke dalam Ka'bah untuk sholat. Begitu keluar dari Ka'bah, itu kalau tidak salah bersama Abu Hurairah, bersama dengan Bilal masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian begitu keluar langsung Abdullah bin Umar tanya, apa yang Nabi SAW tadi lakukan di dalam? Sholat. Di mana titiknya? Di sini. Langsung beliau masuk, langsung sholat di tempat yang sama. Seperti itu. Mereka luar biasa dalam bersegera dalam mengerjakan kebaikan itu. Potongan terakhirnya adalah فَإِذَا رَائِغَ مِنْ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةِ فَقَامَ يُعَذِّنْ. Ini menjadi saksi bahasan kita tentang keutamaan azan ya. Ternyata yang sedang didatangi itu adalah seorang pengembala domba yang pada saat waktu sholat masuk dia langsung azan. Dan ini berarti menandakan dianjurkan azan. Baik Anda di rumah ataupun di masjid, di kantor, di mana-mana. Baik Anda telat sholat atau memang Anda tepat waktu. Anda usahakan azan, asal tidak terlalu jauh waktunya. Tapi walaupun Anda kalau mau cukup dengan azan masjid di sekitar Anda cukup, tidak ada masalah. Ya. Di acara kita waktu malam-malam Ramadan kemarin Anda bertanya kami menjawab. Itu ada yang sempat bertanya apakah perempuan juga azan di rumahnya dan iqamah, atau kalau mereka mau sholat berjamaah mereka saja perempuan. Saya sudah tanyakan kepada masyayikh dan dijawab bahwasanya itu boleh saja mereka adzan dan iqamah kalau mereka sendiri perempuan saja, karena besarnya keutamaan itu. Hadis selanjutnya 246 nomor 16 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan atau berkata, kunna ma'a Rasulillah SAW faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasulullah SAW man qala mithla hadha yakinan dakhala al-jannah. Kami pernah bersama Rasulullah SAW lalu Bilal berdiri mengumandangkan adzan. Ketika selesai Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan seperti ini dengan yakin niscaya dia masuk surga. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Artinya hadis ini kita ambil pelajarannya, Nabi SAW menjamin bagi Bilal surga dan menjamin siapapun yang menjadi muadzin seperti Bilal dengan penuh keyakinan dengan kata-kata yang diucapkan dalam azan itu dijamin masuk surga. Bisa juga sebagian ulama tambahkan adalah muadzinnya dan yang mengikuti muadzin, dua-duanya mendapatkan jaminan surga. Oleh karena itu kita dianjurkan pada saat dalam sebuah hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, idza sami'tumun nida idza sami'tumun al-muadzin faqulu mithla ma qala. Kalau kalian dengarkan muadzin sedang mengumandangkan azan maka ucapkan seperti yang diucapkan. Karena apa yang didapatkan muadzin didapatkan juga oleh orang yang mengucapkannya, bisa seperti itu maknanya. Jadi di sini dijamin masuk surga bagi muadzinnya kalau dia yakin mengucapkan azan dan ikhlas memanggil orang untuk sholat, begitu juga dengan orang yang mengikutinya. Hadis selanjutnya 247 nomor 17 ya. Dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syasiyati lil jabal yu'adzinu bis salati wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adzinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Tuhanmu, kata Nabi SAW, takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit di gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, lihatlah kepada hambaku ini. Maksudnya Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk sholat, walaupun dia sendirian.
dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Hadis ini mirip seperti sebelumnya teman-teman sekalian. Tetapi yang kita titik beratkan adalah 2 poin. Yang pertama, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kagum. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala kagum, berarti banyak sekali keutamaan yang didapatkan, termasuk hamba tersebut akan diampuni dosanya, akan dijamin masuk surga, karena Allah kagum dengan perbuatannya. Ya. Dia akan berbuat baik. Kemudian juga kagumnya kepada siapa? Seorang pengembala domba yang ada di bukit, puncak bukit gunung. Artinya tidak ada yang lihat dia, sendirian. Hanya dia sama domba-dombanya. Dia juga kalau azan gak ada yang dengar, jauh dari perkampungan. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, dan Allah berfirman hadis qudsi ini, lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk salat, dia takut kepadaku. Kenapa Allah SWT menjamin dia takut kepadanya? Karena ternyata dia azan, dia iqamah dan dia salat di tempat yang tidak ada yang lihat dia. Berarti betul-betul karena tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara itu, dan ini keutamaan azannya sendiri, ya. Kemudian keutamaan mengerjakan sholat langsung di awal waktu. Ya. Maka diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Ini keutamaan muadzin luar biasa. Makanya teman-teman walaupun sendiri sekali lagi azan. Karena hadis-hadis seperti ini dan sebelumnya juga sudah menjelaskan walaupun bukan di masjid dia sendirian. Tadi hadis sebelumnya kita baca. Nabi SAW lewat dengar seorang pengembala kambing azan. Dia mau sholat, dia sendiri sebenarnya. Nah, dia ada di lembah padang pasir, tapi azannya karena keras terdengar oleh Nabi SAW. Maka beliau menyebutkan tentang selamatnya muadzin tersebut dari api neraka. Di hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin akan mengampuni dosa hambanya yang azan tadi, walau untuk sholat dia sendiri di tempat yang tidak ada orang melihatnya, dan dijamin baginya surga. 2 hadis yang terakhir kita tutup dengan ini insyaAllah. Karena saya ingin pindah ke bab yang kedua insyaAllah pertemuan akan datang. Masalah anjuran menjawab azan dengan apa menjawabnya dan apa yang diucapkan setelah azan ya. Kita masuk ke hadis tadi, 2 hadis terakhir 248, tepatnya urutan ke-18 dalam bab kita. Sahih di ghairihi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man adzana 12 sana wajibat lahul jannah wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yawmin 60 hasanah wa li kulli iqamatin 30 hasanah." Barang siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka surga wajib untuknya dan ditulis untuknya 60 kebaikan dengan azannya setiap hari dan dengan iqamah 30 kebaikan. Artinya dia dapat 90 dengan azan dan iqamah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Darul Qutni dan Al-Hakim, dan dia mengatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, ia sebagaimana yang dia katakan karena Abdullah bin Saleh juru tulis Al-Laits, walaupun pada dirinya terdapat permasalahan, Al-Bukhari telah meriwayatkan darinya dalam As-Sahih. Hadis ini teman-teman menandakan seperti mana saya sempat singgung tadi, bagaimana muadzin itu tidak diganti-ganti. Dia azan ya azan kerjanya memang. Karena di sini ada penyebutan tentang keutamaan kalau dia sampai 12 tahun jadi muadzin. Sudah 12 tahun dia rutin terus 5 waktu sholat di azan. Itu luar biasa. Di sini dalam hadis dijamin wajibat lahul jannah. Dijamin baginya surga. Dan di setiap azan ada 60 pahala. Di setiap iqamah ada 30 pahala. Berarti memang menandakan azan dan iqamah dilakukan juga oleh satu orang. Dia yang azan, dia yang iqamah. Gitu. Itu lebih tepat. Itu lebih tepat. Ya. Karena sesuai dengan hadis di sini. Lalu bagaimana Ustaz kalau saya juga mau dapat keutamaan azan? Ya, Anda azan. Coba baguskan suara, azan. Kalau mau kejar keutamaan ini. Kalau Anda tidak bisa, karena tidak mungkin orang semua jadi muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Karena kan begitu hadis tadi. Maka
sebagian apa yang dijaminkan kepada muadzin bisa sampai kepada Anda. Diampuni dosa, dijamin surga dan seterusnya. Seperti itulah. Nah, ini teman-teman ada penentuan angka 12 tahun atau penyebutan tahun ya 12 tahun. Berarti menandakan muadzin itu memang harus continue terus. Bagi teman-teman yang jadi muadzin, ikhlaskan niat. Jangan hanya karena masjid itu lebih banyak bayarnya dia pindah ke sana. Lihat mana yang lebih dibutuhkan. Mungkin di sini suara akan lebih menggema, lebih banyak orang sholat daripada di sana misalnya. Yang terakhir teman-teman sekalian 249 hadis 19 dengan sanad sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda idza kana ar-rajulu bi ardi qi atau qiyin ya. Saya ulangi idza kana ar-rajulu bi ardi qiyin fahanatis shalah falyatawadda fa in lam yajid ma atau fa in lam yajid ma'u falyatayammam. فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. Hadis sahih ini, luar biasa hadis ini. Diriwayatkan oleh Abdul Razak di kitabnya dari Ibnu At-Taimi dari bapaknya dari Abu Uthman An-Nahdi darinya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Sekali lagi di hadis nomor 249 urutan 19 dari kitab Targhib wa Tarhib. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Terjemahannya. Ini penutupan bab kita ya. Apabila seseorang berada di padang yang sepi, sendirian dia, lalu waktu sholat telah tiba, maka hendaklah dia berwudu. Jika dia menemukan air, maka jika dia tidak menemukan air dan sudah masuk waktu sholat, hendaklah dia bertayamum. Tetap dia usahakan itu. Jika ia beriqamah ya, untuk sholat, maka ada 2 malaikat yang sholat bersamanya. Jika dia berazan dan beriqamah, maka yang sholat di belakangnya adalah tentara Allah dalam kurung yang banyak yang tidak dapat dilihat kedua ujungnya. Subhanallah, berarti memang menandakan azan dan iqamah itu luar biasa teman-teman. Kalau Anda lagi sendirian, langsung di rumah misalnya, terus kemudian Anda langsung iqamah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Rasulullah sampai hayal salat, fala qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, lalu Anda salat Allahu Akbar, cuma 2 malaikat ikut salat dengan Anda. Bisa bermakna di sini adalah 2 malaikat kiri kanannya. Bisa juga bermakna Allah datangkan malaikat lain 2 yang ikut sholat bersama dia. Sehingga dia tidak pernah sholat sendiri. Jadi walaupun di mata kita sholat sendiri, tapi Allah SWT datangkan orang yang bersolat berjamaah bersama dia. Kalau dia azan dulu, walaupun di rumahnya, setelah azan dia sholat qobliyah misalnya segala macam. Lalu dia iqamah, maka akan sholat bersama dia tentara-tentara Allah yang tidak terlihat ujungnya. Artinya banyak sekali. Kita tidak nampak. Jadi Anda seperti jadi imam untuk seluruh junud tentaranya Allah. Bahasa tentara Allah ini luar biasa ya. Artinya memang makhluk Allah yang betul-betul memang Allah siapkan untuk tentara-tentaranya. Dan banyak sekali tentara Allah SWT. Itu luar biasa hadits ini. Ya. Maka teman-teman sekalian usahakan jangan pernah tinggalkan adzan, berikut juga iqamahnya. Gitu ya. Allahu a'lam.